Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis.
Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya percaya setiap kita siap untuk memuji muliakan Tuhan hari ini. Amin. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, sebagai sumber kekuatan kita, juru selamat kita, Allah yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik. Kita puji, kita muliakan nama Tuhan, Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Meskipun musuh ada di depan kita, rintangan menghadang setiap kehidupan kita, kita percaya Tuhan bersama kita. Meskipun musuh
musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, kita percaya Dia adalah sumber kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Dia adalah menjadi gunung batu dan keselamatan buat setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bila kita mau tetap percaya akan kuasa-Nya, kita tetap hidup untuk menyembah Tuhan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita bersyukur buat setiap kesempatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk kita boleh datang memuji menyembah Dia. Oleh karena kebaikan kemurahan-Nya, kita ada sampai dengan saat ini. Semua oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana saat ini, untuk kami boleh datang beribadah muji menyembah Engkau. Kami tahu Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau yang beri setiap kami kekuatan saat badai menerpa hidupan kami. Dan kami percaya dalam Engkau saja ada ketenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu
jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan, Kau Tuhan yang memberi kekuatan. Kau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidup kita. Menerpa hidupku. Di dalam-Mu kami tenang ya Tuhan. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya. Biarlah kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan yang memberi setiap kita kekuatan untuk kita boleh menghadapi setiap badai yang menerpa dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudaraku, biarlah kita tetap punya hati yang menyembah, sebab janjinya yang setia buat setiap kita. Mari setiap kita yang percaya sama katakan, ku tetap percaya, apapun ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, tak pernah ku ragu, tetap percaya. Ku tetap percaya. Walau kami tidak melihat setiap jalan depan kami Tuhan, kami tidak pernah ragukan Kau. Kami mau tetap menyembah Kau Tuhan. Apapun yang terjadi Di dalam hidup, tak pernah ku ragu, tetap percaya. Katakan, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depan, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, kami percaya, kami percaya, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup kami, haleluya, kami menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bila kita terus menguatkan iman kita di hadapan Tuhan,
Kita percayakan kuasa-Nya, kita percayakan janji-Nya. Kita mau tetap sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami percayakan Engkau, Allah kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya. Shalarama yalarama yalarama serererererererere. Kami sembah, kami sembah Engkau. Haleluya. Urama ser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 e. Urama yalarama yalarama shekalarama rama. Kami percaya Tuhan, kami percaya sebab Engkau yang menjadi kekuatan kami. Untuk kami boleh ada sebagaimana saat ini. Bahkan kami boleh mengalami kuasa-Mu, kemuliaan-Mu hari-hari ini Tuhan. Di tengah keadaan yang sedang terjadi atas seluruh kehidupan kami. Bahkan atas negeri kami, atas bangsa kami Tuhan. Atas jiwa-jiwa di sekitar kami, kami percaya Engkau menjadi gunung batu dan keselamatan bagi kami. Dan inilah waktunya Tuhan, kami percaya ketika umat-Mu datang menyembah memuliakan nama-Mu, dan yang atasnya nama-Mu disebut. Ketika kami merendahkan diri di hadapan Kau Tuhan, mengakui segala dosa pelanggaran kami, bahkan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Inilah waktunya Tuhan, Kau memulihkan negeri kami, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau bangkitkan negeri ini Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, penuaian besar terjadi, pemulihan terjadi. Dan setiap mereka yang berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Orama shekala rabayala raba. Kami percaya Tuhan, inilah waktunya Tuhan. Engkau nyatakan pemulihan atas bangsa kami. Kami rindu Tuhan terjadi pemulihan. Kami rindu Tuhan ada kebangkitan atas bangsa kami ya Tuhan. Orama yala raba. Haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kebangkitan yang besar, karena ada
terbaik buat Tuhan kita. Inilah waktunya Tuhan mencurahkan roh pemulihan atas bangsa kita. Mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya inilah waktunya Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu. Kau menyatakan kemuliaan atas negeri kami. Di tengah pandemi yang sedang terjadi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mencurahkan roh pertobatan. Penuhan jiwa boleh terjadi. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau bertata berdaulat di atas pujian kami. Bahkan Engkau melawat setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan. Bahkan mereka yang sedang sakit boleh mengalami kesembuhan karena nama Tuhan. Dan dalam segala persoalan pergumulan kehidupan mereka, kami percaya Engkau campur tangan. Engkau mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Mari setiap kita yang diberkati dan sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Saya percaya hari ini adalah hari baik di mana Tuhan menyatakan setiap berkat-berkatnya bagi kehidupan kita. Haleluya, tiba saatnya kita mempersiapkan kehidupan kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara seturut dengan kehendaknya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah urapan-Mu terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami sepenuhnya. Untuk kami boleh menerima kuasa firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Terlebih Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kedaulatan-Mu dan pengurapan yang sempurna dari tempat yang maha tinggi. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dan berkat bagi setiap kehidupan umat Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan ku yakin saat Kau berfirman. Amin ya Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami tahu kami aman karena Engkau yang menjaga kami. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat karena Engkau yang menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
Mari katakan, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, bagi Tuhan. Haleluya. Waktu saya silakan pada hamba-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang Tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita katakan, bagi Tuhan. Ini pernyataan kami, Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan, buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, teramat baik, sungguh baik, sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kau sediakan semuanya bagi kami. Kau angkat kami Tuhan. Kau pulihkan kami. Bagi Tuhan, katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi, ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita baik, sungguh baik. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami. Hidup kami masih di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hidup kami masih di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Hidup kami masih ada di dalam jalur kemenangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, situasi apapun di luar sana yang terjadi, tapi Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya itu. Tuhan tidak akan pernah merencanakan yang buruk buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang belum pernah terjadi, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan buat setiap kami. Orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau berkati setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami. Engkau penguasa tunggal dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau persiapkan setiap kami. Kau persiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya diiringi ada Pak Yogi yang menemani saya di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Kita bisa bersama-sama mendengarkan, belajar sebagian daripada firman Tuhan. Kita masih dalam situasi PPKM, kita belum mengadakan kebaktian tatap muka. Dan kita sama-sama berdoa mungkin minggu depan kita akan sudah mulai tatap muka. Walaupun dengan kapasitas yang belum semuanya, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar satu ayat dari 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Kalau bisa multimedia bantu, 1 Tesalonika 2 ayat 18. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Iya. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing. 1 Tesalonika 2 ayat 18 mengatakan, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dulu, lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Paulus, Bapak Ibu, di mana saja pun mengenal Paulus. Paulus seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan sebagian besar di kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Di 1 Tesalonika 2 ayat 18 dikatakan begini. Sebab kami telah berniat. Bapak, Ibu dan saya pasti mempunyai niat. Siapapun kita pasti mempunyai niat. Siapa di antara kita mengatakan begini, sebab kami telah berniat, saya berniat untuk berhenti berbuat dosa. Saya berniat akan berhenti untuk berbuat kejahatan. Tapi baru berniat Bapak Ibu. Baru berniat. Mungkin bapak-bapak atau teman-teman atau remaja putra mengatakan, saya berniat untuk berhenti merokok. Sama-sama kita katakan, berniat. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi apa? Tetapi iblis telah mencegah kami. Hati-hati Bapak Ibu. Iblis ada di mana-mana. Kalau kita hanya cuman berniat, berarti kita belum melakukan. Saya berniat untuk pergi ke rumah Bapak Gembala, tapi baru berniat, belum saya pergi ke sana. Saya baru berniat. Tapi iblis katakan, yang penting sudah mempunyai niat, berarti sudah ada pahalanya. No, Bapak Ibu. Jangan percaya kalau baru cuman mempunyai niat,
saya percaya belum dapat apa-apa. Kita baru berniat. Di Alkitab tidak ada katakan, yang penting saya sudah berniat, kita sudah mendapatkan pahalanya. Tidak ada. Bapak Ibu boleh cari dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada kata, kalau kita sudah berniat, kita sudah mendapatkan pahala. Enggak ada. Mungkin ada di kitab Firdaus 7 ayat 9, tapi di Alkitab tidak ada kitab Firdaus 7. Kalau sudah, iblis katakan kalau sudah berniat, kita sudah dapat pahala. No. Ya. Bapak Ibu yang kekasih. Kita boleh ya membuka. Dimanapun tidak ada kata-kata. Kalau kita berniat, kita sudah mendapatkan sesuatu tidak. Kita baru berniat berarti kita masih ada di sini. Saya berniat melangkah berarti saya baru ada di sini. Saya belum melangkah. Ya. Ada banyak orang berpikir begini. Yang penting saya sudah berniat baik. Yang penting saya sudah berniat baik. Yang penting saya sudah berniat memaafkannya. Tapi saya belum memaafkan. Yang penting saya sudah berniat untuk meminta maaf. Tapi saya yang belum memaafkan. Saya belum minta maaf sama dia. Yang penting saya sudah minta maaf. Pasti dia maafkan. Loh, belum minta maaf kok. Ya. Jadi saya mau katakan. Hari ini Bapak Ibu. Saya mau katakan. Niat baik tidak cukup untuk merdeka. Ini kita masih di bulan Agustus. Niat baik tidak cukup untuk merdeka. Niat baik tidak cukup untuk mengalami kemerdekaan. Sekali lagi, kita jangan tertipu sama iblis. Ya. Dan hari ini saya mau katakan, iblis tidak perlu kita takuti. Sekali lagi saya katakan, iblis tidak perlu kita takuti. Karena Alkitab mengatakan, setan atau iblis berada di telapak kaki orang percaya. Amin. Jadi bukan saatnya, sekarang bukan saatnya kita takut diganggu iblis lagi. Bukan saatnya iblis menakutkan kita lagi. Bukan saatnya iblis mencegah kita lagi. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Yesus, Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut dengan situasi di depan sana. Kita tidak perlu takut dengan penyakit sampar. Karena kita punya Yesus. Tentu saya mau katakan, tapi tetap kita mempergunakan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah tetap pakai masker. Kalau pulang dari mana-mana tetap cuci tangan. Tetap jaga jarak. Harus. Jangan mentang-mentang kita ada Yesus, kita kemana-mana sembarangan. Kita nggak perlu pakai masker. Tidak perlu memperhatikan protokol kesehatan. Ya sama aja bohong. Ya. Tapi saya mau katakan. Ya, iblis tidak senang melihat kita menjadi orang benar. Iblis tidak suka melihat kita menjadi suami yang baik, bapak-bapak. Iblis tidak senang melihat rumah tangga kita bahagia. Iblis tidak suka melihat pelayanan kita penuh mujizat. Iblis berniat mencegah kita. Segala perbuatan baik kita, iblis berusaha untuk mencegah kita. Ingat Bapak Ibu, segala perbuatan baik kita, segala niat baik kita, iblis akan berusaha mencegah kita. Nah pertanyaannya, kalau iblis mengganggu kita, kalau iblis mencegah kita, pertanyaannya, apa kita harus menyerah dan berkata, Tuhan tolong saya, iblis mengganggu saya.
Atau Bapak Gembala, tolong doakan saya. Setan atau iblis mengganggu saya. Alkitab berkata, ini saatnya umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sehingga hari ini saya mau pastikan setiap kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita tidak mau tahu iblis mau belenggu apa buat kita. Kita berniat yang baik, tapi iblis selalu mencegah kita. Tapi hari ini kita adalah umat yang merdeka. Di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang merdeka. Amin. Sekali lagi, di dalam Kristus kita lebih dari umat-umat yang merdeka. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut. Tidak perlu gentar dengan berita-berita di luar sana. Kita punya Yesus. Beritakan yang baik. Kita tidak perlu takut. Kita punya Yesus. Kita tidak perlu takut. Kita punya juru selamat yang luar biasa. Yang sanggup menjaga kita. Kadang-kadang kita bertanya, bagaimana kita bisa menang melawan iblis? Yang pertama, kalau hidup kita selalu mengucap syukur. Kalau kita mau menang lawan iblis, yang pertama kita harus mengucap syukur dan bersuka cita. Iblis paling tidak tahan kalau melihat orang yang selalu mengucap syukur. Ya. Iblis paling tidak suka melihat orang-orang yang selalu mengucap syukur dan bersuka cita. Puji Tuhan, haleluya. Iblis lari, Bapak Ibu. Tapi iblis paling senang, hati-hati Bapak Ibu. Iblis paling senang melihat orang atau kita mengeluh. Kita bersungut-sungut. Itu paling senang iblis mendekati kita. Kita mau ke gereja, tapi tahu-tahu tiba-tiba hujan. Aduh, hujan lagi. Tuhan, kenapa hujan? Kan saya mau ke gereja. Ya kalau gitu saya minggu depan saja ke gerejanya, nggak usah sekarang karena hujan. Atau kalau Tuhan mau saya ke gereja, Tuhan hentikan hujan sekarang. Oh, emangnya kita siapa? Tuhan bilang lu siapa? Ya. Tapi kalau kita mengucap syukur, bersuka cita, ambil mantel, naik motor jalan ke gereja. Iblis lari terbirit-birit Bapak Ibu. Intinya, iblis paling tidak suka melihat orang yang hidupnya selalu mengucap syukur dan bersuka cita dalam segala masalah. Masalah selalu akan ada Bapak Ibu. Dimanapun kita berada selalu ada masalah. Kita tidak perlu bingung menghadapi masalah. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu bingung menghadapi masalah. Karena hidup ini bukan semata-mata bagaimana kita dapat menyelesaikan setiap masalah. Tapi hidup ini bagaimana agar kita tetap kuat. Dapat tersenyum dan dapat mengerti kehendak Tuhan di balik setiap masalah kita. Bersungut-sungut, mengeluh, emosi hanya akan membawa iblis terus menekan hidup kita. Bersungut-sungut, mengeluh, tidak mengucap syukur akan membuat imun kita lemah. Tetapi kalau kita menyadari Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kita bersyukur dan bersuka cita, itu akan membawa kemenangan yang dahsyat buat kita. Dan iblis akan kita kalahkan.
Jadi yang pertama tadi, hidup mengucap syukur dan bersuka cita. Yang kedua, kalau kita ingin menang terhadap iblis. Yang kedua adalah kalau hidup kita lurus, bersih, dan tidak macam-macam. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Haleluya Banjarnegara. Dunia ini banyak orang yang ngomongnya bagus, tapi hidupnya enggak lurus. Kalau kita hidup lurus, bersih, dan tidak macam-macam, iblis akan lari. Dunia ini makin banyak orang yang setiap minggu masuk gereja. Setiap saat baca firman Tuhan. Tapi hatinya enggak bersih. Dunia ini makin banyak orang yang menyebut dirinya beragama, beriman, tapi keinginannya menuntut yang macam-macam. Kita ambil contoh dari hamba Tuhan, Ayub. Kita ambil contoh dari Ayub. Ayub tidak punya keinginan yang macam-macam. Dia kehilangan segalanya. Ayub hanya berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, kita ambil contoh dari Yusuf. Yusuf tidak punya keinginan yang macam-macam. Yusuf hanya katakan, walaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kita ambil contoh dari Paulus. Paulus tidak punya keinginan yang macam-macam. Paulus katakan begini, aku tahu apa artinya lapar, aku tahu apa artinya kenyang. Aku tahu apa artinya kekurangan. Aku tahu apa artinya kelimpahan. Aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala perkara. Dengan kata lain, Paulus bilang, saya enggak mau macam-macam. Selama saya berjalan bersama Tuhan, hidup saya akan diberkati Tuhan. Dan Paulus katakan, saya tidak akan turun. Saya terus diangkat naik. Saya tidak akan jadi ekor. Saya akan dipimpinnya jadi kepala. Luar biasa. Dan hidup selalu dalam berkemenangan. Yang ketiga. Yang terakhir. Bagaimana kita hidup dapat melawan iblis dan dapat menang melawan iblis. Waktu hidup kita melekat terus di dalam Kristus. Ini yang ketiga, yang terakhir. Saya boleh minta singer kembali ke atas. Alkitab katakan begini, jika kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau hidup kita melekat pada Kristus. Dan tiap hari bergaul akrab dengan firman-Nya. Ya. Melakukan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Iblis akan lari daripada kita. Iblis tidak tahan. Kalau kita melekat terus dalam Kristus. Kekuatan Kristus menjadi kekuatan kita. Kita bisa berdiri di tengah badai. Dan Alkitab berkata, 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku. Tapi itu tidak akan menimpaku. Kita memang mempunyai niat baik. Setiap manusia punya niat baik. Berniat berbuat baik. Tapi iblis selalu mencoba untuk mencegahnya. Hati-hati Bapak Ibu. Ini pesan profetik. Hati-hati.
Setiap niat baik kita, pasti iblis akan mencegahnya. Kini bukan saatnya lagi. Saya katakan, ini bukan saatnya lagi. Hari ini saya katakan, kini bukan saatnya lagi. Kita sebagai orang percaya, kita harus bangkit. Yang pertama, hidup dalam syukur. Dan selalu bersyukur dan bersukacita. Dan yang kedua, hidup lurus, bersih dan tidak macam-macam. Dan yang ketiga, hidup melekat kepada Kristus. Tuhan Yesus selalu menolong kita pasti. Apa yang kita tidak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan Tuhan buat kita. Pasti buat kita sebagai orang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat satu pujian. Satu pujian buat Tuhan. Haleluya, buat Bapak Ibu yang di rumah yang ikut kebaktian ini, mari kita angkat pujian sebagai penutup firman Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan Tuhan, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita nyanyikan dari atas. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan padamu, kudus dan berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati, ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Biar singer saja yang menyanyikan lagu ini dari bait pertama. Bapa, Tuhan, ku persembahkan, ini pernyataan hidup kami. Sertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Tuhan. Kami ada sampai dengan saat ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan sekali lagi, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami telah mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Tuntun setiap langkah kami. Engkau memberkati setiap jemaat kami ya Tuhan. Dimanapun berada. Buat mereka yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat, yang susah Kau beri sukacita, yang terikat Kau lepaskan, yang terbelenggu Kau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati setiap kami, buat gereja kami ini Kau berkati, buat pemilik hotel nyaman di tempat ini Kau berkati. Buat Ko Ayung dan keluarganya Kau berkati, Bapak Gembala kami, Kau berkati beserta keluarganya, jemaat kami dimanapun berada Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin.